Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahana SPMM. Saya mengajar di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati sejak tahun 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan perkuliahan mengenai sistem pertanian berkelanjutan. Adapun standar kompetensi dari mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan adalah diharapkan bahwa mahasiswa memiliki penguasaan kemampuan, kemudian juga memahami pertanian sebagai sistem berkelanjutan antara komponen biofisik yang didukung oleh komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Kita mulai ya pertemuan kita mengenai sistem pertanian berkelanjutan. Sebelum ke pengertian pertanian berkelanjutan, kita akan flashback dulu. Kenapa perlu kita mempelajari dan melaksanakan pertanian berkelanjutan? Yang pertama adalah karena menurunnya produktivitas akibat dari green evolution, gitu ya. Ada yang tahu apa itu green evolution? Green revolution, ada yang tahu? Ada yang tahu green revolution? Dengan mengenai intensifikasi, ekstensifikasi, penggunaan pupuk, gitu ya, penggunaan pestisida, gitu. Ada yang tahu apa itu green revolution? Apa? Revolusi hijau, gitu ya, revolusi hijau. Kalau revolusi hijau di Indonesia itu mulai dilakukan pada tahun 1986 pada masa waktu itu presidennya masih Pak Soeharto, gitu ya. Nah, pas saat Green Revolution itu petani mulai dikenalkan dengan adanya pupuk, dengan adanya pestisida, kemudian juga dengan adanya herbisida. Nah, ternyata setelah sekian lama penggunaan Green Revolution itu, yang tadinya Green Revolution itu meningkatkan produktivitas, gitu ya. Ternyata setelah bertahun-tahun penggunaan Green Revolution menyebabkan penurunan produktivitas. Itu yang pertama alasannya, gitu ya. Nah, kemudian untuk Green Revolution ini kan lebih ke arah penekanannya adalah tentang pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi dengan seperti apa? Dengan meningkatkan produksi dan produktivitas kalau untuk di pertanian, gitu. Nah, namun ternyata seiring dengan penggunaan atau pelaksanaan Green Revolution itu, ternyata kan ada efek negatifnya untuk lingkungan. Seperti apa? Penurunan kesuburan tanah, betul. Kemudian apa lagi? Hilangnya habitat ya hewan, keanekaragaman hayati, gitu ya. Nah, ternyata penitik beratan terhadap pertumbuhan ekonomi itu harus diimbangi juga dengan penitik beratan terhadap pertumbuhan atau menjaga lingkungan, gitu ya, menjaga lingkungan. Nah, mulai tercetuslah adanya pertanian berkelanjutan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan nggak? Sebelum Ibu lanjut ke pengertian pertanian berkelanjutan. Belum? Belum. Oke. Kalau gitu Ibu lanjut ke pengertian pertanian berkelanjutan ya. Secara terminologi, pertanian berkelanjutan itu pertama kali digunakan oleh FAO pada tahun 1980 sebagai padanan dari istilah ekosistem, gitu. Bahasa Inggrisnya pertanian berkelanjutan mungkin kalian udah kenal. Apa itu? Sustainable agriculture, gitu ya. Betul, sustainable agriculture. Nah, kalau berasal dari padanan katanya agroekosistem yang digunakan oleh FAO, pertanian berkelanjutan itu merupakan kesatuan biofisik, gitu ya. Jadi kesatuan biofisik, ada bio, ada fisik, gitu. Bio apa? Adalah biologi, ya kan. Kemudian fisik lebih ke arah fisika.
fisiknya gitu, yang dimodifikasi oleh manusia gitu. Manusia dalam hal ini siapa? Petani, betul. Manusia dalam hal ini adalah petani gitu. Jadi adalah kesatuan biofisik yang dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan bahan-bahan kebutuhan pokok. Apa aja sih bahan-bahan kebutuhan pokok itu? Apa? Pangan, sandang, papan. Papan apa? Tempat tinggal. Kemudian ada satu lagi, pakan. Pakan. Gitu ya. Nah, secara bahasa gitu kan ya, pertanian berkelanjutan itu kan mengandung makna sustainable gitu ya. Nah, sustainable ini mengandung dua makna, yaitu maintenance dan prolong. Kalau maintenance apa? Biaya perawatan. Kalau maintenance itu berarti kan dipelihara, ya dirawat, dijaga gitu. Kemudian prolong itu apa? Untuk jangka panjang gitu. Jadi pertanian berkelanjutan itu adalah kesatuan atau modifikasi biofisik yang dilakukan oleh manusia ya untuk untuk menghasilkan kebutuhan pokoknya yang tadi sandang, pangan, pakan, papan gitu ya. Tapi dilakukan dengan menjaga dari ekosistem itu sendiri gitu, agar bertahan untuk jangka waktu yang lama, yang panjang. Diharapkannya gitu ya, dengan kita melakukan pertanian berkelanjutan, pertanian yang ada ini bisa kita turunkan atau kita wariskan ke anak cucu kita, bahkan cicit gitu ya, yang diharapkannya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tentang pengertian pertanian berkelanjutan? Belum? Oke. Nah, sekarang kita ke prinsipnya ya, prinsip dari pertanian berkelanjutan gitu. Nah, prinsip dari pertanian berkelanjutan itu ada 3. Yang pertama, itu berkelanjutan juga di bidang lingkungan serta sosialnya gitu. Nah, kalau berkelanjutan secara lingkungan itu seperti apa gitu. Kalau berkelanjutan secara lingkungan, yaitu bahwa kualitas sumber daya alam yang digunakan tadi ya untuk menghasilkan kebutuhan pokok itu dapat dipertahankan kemampuannya gitu. Bahkan sekarang gitu ya, pertanian kan lebih mengarah bukan hanya berkelanjutan, tapi diharapkan gitu lebih ditingkatkan kualitasnya. Gitu. Ada namanya sekarang lagi booming itu adalah pertanian integrated gitu ya. Jadi pertanian itu sumber daya alam yang terlibat di dalamnya diharapkan lebih meningkat lagi kualitasnya gitu. Itu berkelanjutan secara lingkungan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu lanjut ke indikator yang kedua? Belum ada? Oke, izin bertanya, silakan. Silakan. Ya, pertanyaannya apa saja salah satu hal atau sesuatu yang dapat menghambat penerapan sistem pertanian berkelanjutan secara lingkungan tadi, dan bagaimana cara menanggulanginya? Apa saja yang bisa menghambat penerapan sistem pertanian berkelanjutan yang secara lingkungan, dan bagaimana cara? Aswin mana Aswin? Aswin mana? Iya, silakan. Berikan pendapat dulu sebelum dijawab. Yang pertama itu dari kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah sekarang adalah sedang stop distribusi subsidi, yang dimana artinya itu ada penghargaan yang sekarang stop penggunaan pupuk kimia yang berlebih, dan penyaluran dana pupuk subsidi ini yang digunakan bukan untuk penyaluran
penyaluran yang malah untuk R&D itu harusnya dibagi setengah-setengah. Dengan begitu petani juga dapat menerima pupuk organik yang bersubsidi. Dapat menerima pupuk organik yang bersubsidi. Jadi pemberhentian subsidi pupuk organik gitu ya. Nah itu menjadi kendala dalam keberlanjutan secara lingkungan. Ada lagi yang punya pendapat? Tadi sudah disinggung sedikit sama Aswin. Yang pertama adalah penggunaan pupuk ya kimia atau anorganik gitu ya. Lebih tepatnya disebut sebagai pupuk anorganik ya kan, karena pupuk organik juga mengandung senyawa kimia di dalamnya gitu kan ya. Nah dengan istilahnya ya, dengan penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan gitu kan, ternyata setelah dilakukan penelitian itu menyebabkan kualitas, terutama lahan ya, kualitas lahan itu mengalami pengurangan gitu kualitasnya. Misalnya contohnya apa? Yang sering petani keluhkan itu ya, contohnya adalah lahannya menjadi keras, tidak gembur nggak gembur gitu ya. Kemudian yang kedua, lahannya itu asam gitu kan ya. Nah itu adalah ciri-ciri lahannya itu sudah berkurang penggunaannya gitu. Itu istilahnya salah satu yang menghambat keberlanjutan secara lingkungan dari segi pertanian. Kemudian selain pupuk, apalagi biasanya petani menggunakannya? Kan petani sebetulnya disarankan kita menggunakan PHT ya, PHT pengendalian hama terpadu gitu kan. Kalau pengendalian hama terpadu itu disarankannya kan tidak langsung menggunakan pestisida kimia, pestisida anorganik gitu kan ya, atau herbisida anorganik. Nah, tapi kan sekarang biasanya petani ini sama aja kayak kita ya kan, sukanya yang instan yang ada di toko, yang beli gitu kan ya. Nah itu juga ternyata penggunaan berlebihan pestisida maupun herbisida organik itu menyebabkan atau berdampak terhadap lingkungan. Seperti apa? Seperti misal kita petani membeli pestisida untuk pereng gitu ya, pereng ya kan. Nah ternyata gitu, apabila berlebihan, hama selain perengnya itu juga bisa punah juga di lahan gitu kan. Jadi yang ada lahan itu harusnya misal hewan tersebut berguna untuk pertumbuhan tanaman gitu ya, karena penyemprotan pestisida secara berlebihan menyebabkan apa? Hewan yang berguna untuk tanaman itu ikutan meninggal juga gitu ya. Contoh gampangnya tikus gitu kan ya. Tikus itu kan petani pasti istilahnya ya, pasti mencoba untuk mengurangi dengan keropyokan gitu kan ya, kemudian juga dengan diasap tuh ya kan. Nah ternyata tikus gitu kan ya berguna juga gitu. Jadi tikus juga tidak semuanya harus langsung dimusnahkan seperti itu ya. Itu dari keberlanjutan secara lingkungan. Solusinya seperti apa? Solusinya yang pertama gitu kan ya, tentunya petani itu gitu, apabila tadi lahannya sudah terdegradasi ya kan, tentunya dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas lahan tersebut dengan memberikan apa tadi ya, dengan pupuk organik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua yaitu penggunaan pupuk serta pestisida dan herbisida yang tidak berlebihan ya, sesuai dengan takarannya gitu. Seperti itu yang kedua. Ada pertanyaan lagi sebelum Ibu lanjut ke keberlanjutan secara ekonomi? Cukup? Sekarang kita
keberlanjutan secara ekonomi. Kalau keberlanjutan secara ekonomi itu seperti apa sih? Jadi keberlanjutan secara ekonomi, petani dalam usaha taninya diharapkan yang pertama itu adalah mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri beserta keluarganya atau rumah tangganya gitu ya. Kemudian setelah itu petani tersebut dapat menghasilkan usaha taninya tersebut dapat membiayai usaha tani untuk musim berikutnya gitu. Bahkan ya ada kelebihan sehingga petani bisa bisa menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Keberlanjutan secara ekonomi, kita kan nggak mau ya misal kita usaha dalam bidang apapun gitu ya, usaha yang kita lakukan itu ternyata merugi, kita kan nggak mau ya gitu. Nah, prinsip kedua dari pertanian berkelanjutan itu adalah harus menguntungkan secara ekonomi. Agar apa? Agar petani pada musim berikutnya dia bisa menanam kembali atau berusaha tani padi kembali. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan secara sosial. Jadi kalau keberlanjutan secara sosial ini adalah berkaitan dengan kualitas hidup dari petani yang hidup di usaha tani tersebut. Seperti apa sih? Seperti apa yang bisa kita lihat gitu ya? Yang bisa kita lihat misal petani tersebut kan biasanya punya keluarga, punya anak, punya cucu gitu ya. Nah, anak-anaknya tersebut bisa memiliki pendidikan yang baik gitu ya, sarjana gitu kan, S2 ya, atau enggak minimalnya SMA gitu. Kemudian juga dia bisa misal ada anggota keluarganya yang sakit, dia bisa berobat dengan biaya dari usaha tani tersebut, yang dihasilkan dari usaha tani tersebut gitu. Kemudian petani-petani yang terlibat dalam usaha tani ini gitu kan ya, bisa meningkatkan perekonomian di sekitarnya. Seperti apa gitu kan, kalau misal usaha taninya berhasil, petani tersebut kan bisa berbelanja ya kan untuk kebutuhan pokoknya gitu. Bisa berbelanja apa? Kalau yang di dekat rumah kalian butuhnya apa? Minyak goreng gitu kan ya, susu ya kan, buah-buahan mungkin gitu. Apabila tidak menghasilkan buah-buahan ya seperti itu gitu. Jadi keberlanjutan secara sosial meningkatkan kualitas hidup dari petani tersebut dan juga berimplikasi terhadap lingkungan sosial di sekitar. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, silakan. Faktor-faktor yang menghambat keberlangsungan pertanian berkelanjutan itu apa saja, Bu? Faktor-faktor yang menghambat keberlangsungan dari pertanian berkelanjutan. Kendalanya ada 6 kendala dalam sistem pertanian berkelanjutan. Yang pertama itu adalah kendala insentif ekonomi gitu. Jadi pertanian berkelanjutan gitu kan ya, pada saat awal didengungkannya diharapkannya produk yang dihasilkannya ini kan memiliki harga yang berbeda, harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan dibandingkan dengan produk yang sejenis gitu. Nah, ternyata di lapangan tidak selamanya seperti itu gitu. Jadi produk yang dihasilkannya kadang dihargai sama dengan produk yang konvensional gitu. Itu kendala yang pertama gitu kan. Sedangkan kalau misal pada saat awal-awal kita melakukan pertanian berkelanjutan, biasanya produksi itu akan mengalami penurunan ya, produksi dari usaha taninya itu gitu. Nah, diharapkannya dengan adanya insentif ekonomi itu dengan harga yang lebih mahal gitu, diharapkannya akan menutup dari kekurangan produksi tersebut gitu. Nah, tapi ternyata di lapangannya kan tidak selamanya seperti itu gitu ya. Itu yang pertama, kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, pasar produk
Ya, biasanya untuk produk-produk yang berkelanjutan gitu ya, bisa produk entah itu produk apa namanya, padi sehat, saya contohkan seperti padi sehat gitu kan ya, atau enggak yang organik gitu, beras organik gitu. Nah biasanya itu hanya bisa ditembus oleh orang-orang tertentu gitu. Untuk petani-petani kecil ini biasanya agak susah untuk menembus pasar produk dari pertanian berkelanjutan gitu. Yang ketiga adalah akses informasi ya. Kadang petani itu kan ya tadi, untuk mengakses pasar produk tentunya dibutuhkan informasi kan, gimana sih cara mengakses pasar produk tersebut. Nah ini gitu ya, masih menjadi kendala, tidak semua orang tahu gitu kan. Kemudian yang keempat adalah penguasaan lahan. Kita kan sudah tahu ya, petani kita itu biasanya itu adalah petani kecil. Pertama untuk yang di Jawa Barat menurut BPS tahun 2022 gitu kan, malahan hanya 0,3 hektar penguasaan petani kita itu gitu ya. Nah dari 0,3 hektar ini ya, biasanya mereka itu ada yang sifatnya sewa ya kan, ada yang sifatnya sewa. Nah dengan sifatnya yang sewa ini, petani kan diharuskan untuk membayar sewa ya kan. Nah kendala seperti itu gitu. Atau juga ada misal yang punya lahannya ini nggak setuju gitu kan ya, apabila diterapkan pertanian berkelanjutan di lahannya tersebut gitu. Nah itu adalah kendala penguasaan lahan. Yang kelima adalah kendala di kelembagaan gitu, di kelembagaan, di apa istilahnya seperti PPT ya, penyuluh gitu kan, ada kendala di sana. Dan yang keenam adalah kendala politik gitu. Apakah pemerintah memang konsisten gitu kan ya untuk mendukung program pertanian berkelanjutan ini gitu kan. Kita bisa lihat kan dari track record mengenai tahun 2010 mengenai go organik gitu kan, dengan pemberian subsidi pupuk organik gitu ya. Nah namun sekarang ternyata kan apa istilahnya, pemberian pupuk organik itu subsidinya gitu kan ya sekarang dialihkan ya gitu, sudah tidak diberikan subsidi pupuk organik. Mungkin ringkasan demikian ya, ringkasan dari kendala dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan ya. Saya harapkan cukup puas untuk penjelasan saya. Cukup? Oke. Kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.